Production. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Bapak yang Bapak sayangi, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat bertemu di pembelajaran hari ini. Ya, tentunya masih dalam pembelajaran daring. Baik, ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, ya. Hari ini kita akan mempelajari tema 3. Ya, silahkan buka buku kalian ya, tentang tokoh dan penemuan. Baik, ya. Selanjutnya kita masuki subtema 1 ya, penemu yang mengubah dunia. Baik, mari bersama kita perhatikan lingkungan di sekitar kita. Mari kita amati benda-benda di sekitar kita. Ya, ada TV, ada CD, ada lampu, ada pohon, ada banyak sekali benda-benda di sekitar kita. Dan di antara benda-benda tersebut, sebagian besar menggunakan listrik. Iya, listrik. Apa yang ada di pikiran kalian ketika kalian mendengarkan kata listrik? Nyetrum. Iya, betul. Banyak sekali manfaatnya. Sangat banyak manfaat listrik bagi kehidupan kita. Ya, dengan listrik kita dapat menonton televisi, dengan listrik kita dapat mendengarkan radio, dapat menyalakan lampu dan lain-lain. Nah, kalian pasti pernah juga mengalami pemadaman listrik. Ya kan? Nah, apa yang kalian rasakan saat pemadaman listrik tersebut? Tentu gelap, ya, dan lain-lain. Bapak pun begitu. Baik, menurut kalian apa yang terjadi dengan kehidupan kita sekarang ini jika listrik tidak ditemukan? Ya, jelas. Yang pertama, kita tidak akan merasakan kecanggihan teknologi saat ini. Kita tidak merasakan terangnya lampu LED dan lain-lain. Ya. Kalian tahu nggak bagaimana proses listrik itu bisa sampai ke rumah kita? Nah, kalau belum tahu, ya pastikan dulu pemaparan Bapak berikut. Perhatikan. Listrik bisa sampai ke rumah kita itu melalui 5 tahap ya. Pada tahap yang pertama itu di pembangkit listrik. Ya, di pembangkit listrik ini ya, energi kinetik diubah menjadi energi listrik. Itu adalah tahap pertama. Ya, selanjutnya di tahap kedua yaitu di tahap transformator penaik tegangannya. Di sini ya, listrik dinaikkan tegangannya mencapai 500 kilovolt. Ya, hal ini supaya listrik dapat mengalir secara efektif dan efisien. Ya, selanjutnya di tahap ketiga, di tahap gardu induk. Ya, di tahap ini listrik diturunkan lagi tegangannya. Ya, tegangannya diturunkan. Tadi di tahap kedua energi listriknya dinaikkan. Nah, sekarang energi listriknya diturunkan kembali menjadi 20 kilovolt. Ya, selanjutnya di tahap keempat. Ya, di tahap keempat di gardu distribusi. Iya, energi listrik di sini kembali lagi diturunkan. Tadi asalnya 20 kilovolt. Ya, kali ini diturunkan lagi menjadi 220 volt. Loh, Pak. Bukannya yang tadi 20 kilovolt saja. Yang ini 220 volt. Kok dikatakan diturunkan? Nah, lihat di satuannya ya. Kalau yang 20 ini dia memakai satuan kilovolt. Kalau yang 220 dia memakai satuan volt. Kilovolt dan
volt itu lebih besar kilovolt, sementara volt lebih kecil. Baik, nah di tahap yang keempat ini di gardu distribusi ya, di sini energi listrik diturunkan ya menjadi 220 volt. Ini sudah sesuai dengan kebutuhan yang di rumah kita. Nah, setelah di tahap ini barulah listrik kembali dialirkan ke rumah kita. Nah, disinilah kita dapat merasakan energi listrik. Baik anak-anakku sekalian, kalian tahu nggak siapa yang menemukan sistem pembangkit listrik dan transisi listrik ini? Ada yang tahu? Ya, kalau kemarin kan sudah Bapak bilang ya, penemu energi listrik adalah Michael Faraday. Nah, kalau penemu sistem pembangkit dan transisi listrik siapa? Ada yang tahu? Tidak ada. Baik. Dia adalah Nikola Tesla. Ya, dia adalah Nikola Tesla. Dia adalah seorang yang berkebangsaan Yugoslavia. Dia adalah penemu sistem pembangkit listrik dan transmisi listrik pada tahun 1895. Mari kita baca teksnya ya. Sejak kecil, Nikola memiliki rasa ingin tahu yang besar ya tentang berbagai hal. Ia sangat menyukai matematika dan fisika. Ia pernah bekerja sama dengan Thomas Alva Edison dan merancang 24 jenis dinamo. Setelah Michael Faraday menemukan energi listrik, nah ingat ya, yang menemukan energi listrik itu Michael Faraday, sementara Nikola Tesla ya, dia penemu sistem pembangkit dan transisi listrik. Artinya sistem pembangkit dan yang menyalurkan ke rumah-rumah itu yang menemukannya adalah Nikola Tesla. Baik. Setelah Michael Faraday menemukan energi listrik, Nikola mengembangkan penemuan tersebut dengan membangun pembangkit listrik tenaga air atau yang disingkat dengan PLTA pertama kali di dunia. Ya, PLTA tersebut memanfaatkan air terjun Niagara di Amerika. Ya, maka sejak saat itu listrik pun menerangi dunia hingga sekarang. Nah, dari teks ini kita dapat mengetahui bahwa orang yang pertama kali menemukan sistem pembangkit listrik dan transmisinya adalah Nikola Tesla. Ya, kalian tahu nggak teks yang kalian baca ini tadi teks apa? Ya, teks yang kalian baca itu namanya adalah teks penjelasan atau disebut juga dengan teks eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi? Silahkan dibaca ya. Teks eksplanasi adalah teks yang dibuat untuk menjelaskan proses terjadinya suatu fenomena atau peristiwa, baik fenomena alam maupun sosial secara ilmiah. Jadi ini adalah teks penjelasan tentang sesuatu baik fenomena ataupun peristiwa secara ilmiah. Baik, ciri-ciri teks eksplanasi itu ada dua ya. Yang pertama, lihat, strukturnya terdiri atas pernyataan umum. Maaf, Bapak ulangi. Ciri-ciri teks eksplanasi ya itu ada dua. Yang pertama, strukturnya terdiri atas pernyataan umum. Habis itu deretan penjelasan dan interpretasi. Ya. Yang kedua, ciri teks eksplanasi itu dia memuat informasi berdasarkan fakta. Artinya dalam teks eksplanasi itu adalah kejadian atau peristiwa atau fenomena yang benar-benar terjadi dan bukan opini. Ya, itu namanya teks eksplanasi. Baik. Nah, sekarang kalian lihat lagi di halaman berikut ya. Perhatikan gambar proses transmisi dan distribusi listrik. Pada gambar ini, perhatikan. Coba kalian cari bentuk apa saja yang ada di sini. Ya, perhatikan Bapak. Di antaranya kita menemukan di sini bentuk persegi. Ya, di antaranya lagi kita menemukan bentuk segitiga. Ya, persegi panjang dan lain-lain. Baik. Tahukah kalian yang kita temukan tadi seperti kotak ya, seperti persegi, segitiga dan persegi panjang itu adalah poligon. Nah, baru dengarkan apa itu poligon? Ya baik, Bapak akan jelaskan.
Ya, poligon itu adalah bentuk tertutup dengan sisi yang terdiri atas garis lurus. Ingat, ada dua ya. Poligon itu yang pertama dia tertutup, yang kedua sisinya berupa garis lurus. Coba kalian lihat contoh yang berikut. Ini adalah contoh bentuk poligon. Ya, lihat sisi-sisinya dia terdiri dari garis lurus dan dia menutup. Dia menutup. Ya. Habis itu lihat, nah ini kan juga garis lurus ya, dan dia menutup. Baik, nah sekarang kalian lihat lagi di bentuk yang sebelah kanan. Ini adalah bentuk yang bukan poligon. Perhatikan, yang pertama ini lihat, dia memang sisinya garis lurus, akan tetapi dia tidak menutup. Nah, maka dia tidak disebut dengan poligon. Yang selanjutnya sama, dia juga terdiri dari sisi yang lurus, akan tetapi dia tidak menutup. Nah, maka dia juga tidak disebut dengan poligon. Yang selanjutnya ini Pak, lihat. Lingkaran ini kan menutup Pak. Kenapa dia tidak disebut dengan poligon? Ingat, poligon sisinya harus garis lurus, sementara ini melengkung. Nah, maka ini bukan poligon. Jadi kesimpulannya, poligon dia bentuk tertutup dan sisinya terdiri atas garis lurus. Baik, perhatikan pertanyaan berikut. Silahkan kalian tebak. Nah, dari gambar berikut, manakah gambar yang merupakan bentuk poligon? Ayo. Iya, betul. A, ini adalah bentuk poligon. Habis itu mana lagi? Iya, D, dia juga bentuk poligon. Kenapa Pak A dan D itu disebut poligon? Perhatikan, karena dia lihat bentuk dia sisinya terdiri dari garis lurus dan dia menutup. Ya, begitu juga yang D. Sementara B dia melengkung, walaupun dia menutup tapi melengkung. Sementara yang E dia garis lurus tapi tidak menutup. Begitu juga C, dia tidak garis lurus, dan juga F dia juga tidak garis lurus. Nah, perhatikan lagi. Selanjutnya lihat, berapa jumlah poligon yang kamu lihat pada gambar berikut? Ya, benar. Ada 6 bentuk poligon. Mari kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, dari situ kita dapat memahami bahwa poligon adalah bentuk tertutup dan sisinya terdiri dari garis lurus. Ya, pertanyaan silahkan tanyakan di WA Bapak. Ya, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Bapak akhiri, usikum wa nafsi bitaqwallah. Mari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas ilmu yang kita dapatkan pada hari ini. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.